I'm chasing fire when I'm running after you. You got that something. Kakak, lagi nonton film apa? Aku lagi nonton film Gundala nih. Oh, lagi nonton film Gundala. Kebetulan aku mau nonton filmnya juga. Tapi sebelum itu aku pengen denger nih review dari kakak. Boleh nggak? Boleh. Yuk kita analisis filmnya yuk. Pertama, identitas film ini film yang berjudul Gundala, disutradarai oleh sutradara terkenal di Indonesia yang bernama Joko Anwar, berdurasi 123 menit dan rilis pada tahun 2016. Pemain-pemain di film Gundala antara lain Abimana Arya, Tara Basro, Lukman Sardi, Bron Polarae, dan Pevita Pierce, serta pemain-pemain lainnya sebagai berikut. Struktur orientasi Gundala menjadi gerbang pembuka perjalanan cerita jaga sinema Bumi Langit. Diadopsi dari komik pahlawan Super Gundala Putra Petir yang dibuat pada tahun 1969 oleh Hanya Suraminata atau yang dikenal dengan Hasmi. Film ini dihiasi dengan konflik seputar kemanusiaan, percintaan, dan kesenjangan sosial politik yang relevan dengan situasi saat ini. Berikut ini sinopsis dari kisah Gundala. Gundala menceritakan seorang yang bernama Sancaka yang tanpa ia sadari memiliki kekuatan super. Kekuatan yang dimiliki adalah kekuatan petir yang didapatkannya akibat tersambar petir. Pada awal cerita, film ini mengisahkan Sancaka kecil yang diberikan oleh Murzaki Ramadan yang harus bertahan hidup sendiri di jalanan. Ayah Sancaka, Rio Dewanto, telah meninggal dunia dikarenakan menuntut keadilan di tempat ia bekerja. Ayahnya sebagai buruh pabrik yang tidak mendapatkan perlakuan secara baik dan adil, dan ia serta rekan-rekannya mengadakan demo. Naasnya, ayah Sancaka secara mengejutkan ditikam oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat unjuk rasa tahun, ibu Sancaka meninggalkan kota dan Sancaka untuk bekerja, namun tidak pernah kembali ke rumah. Dengan terpaksa, Sancaka harus bertahan hidup dengan bekerja semampu kekuatan tubuh kecilnya. Ia juga berlatih pencaksilat untuk membela diri. Singkat cerita, Sancaka Abimana tumbuh menjadi pria dewasa berprofesi sebagai sapam di sebagai pabrik percetakan koran. Ia tinggal di sebuah rumah susun bersama tetangganya, Ulam atau Tara Basro. Ulam merupakan tokoh heroik sebagai pembela pedagang-pedagang pasar yang bertindas akibat ketidakadilan. Dalam kisah ini dihadirkan sosok Pekor, Bron Polarae, sebagai pameran antagonis yang kuat. Ia sangat ditakuti dan disegani oleh para anggotanya. Dendamnya akan masa lalu membuat ia mendidik anak-anak panti asuhan menjadi manusia yang kuat dan kejam. Anak didiknya juga tersebar di berbagai negeri. Ketika Pekor meminta bantuan mereka, semua akan bersedia berkumpul untuk membantu Pekor menyelesaikan masalahnya. Konflik dimulai ketika timbul keresahan warga akibat gudang penyimpanan beras yang dimana beras di sana terkontaminasi oleh serum amoral. Pekor menyusun skenario agar kejadian itu membuat warga berbondong-bondong untuk menyuntikkan penawaran yang ditawarkan oleh Pekor. Tetapi kenyataannya itu akan merugikan masyarakat karena serum amoral hanya bekerja kepada ibu-ibu hamil yang akan membuat anaknya nanti saat lahiran akan cacat seperti Pekor. Struktur analisis beberapa skin perkelahian yang kurang all out, pemakaian kata-kata umpatan pada beberapa dialog yang kurang ramah untuk anak. Berbicara soal alur, film ini sangatlah menarik karena dihiasi beberapa konflik sosial dan politik yang tengah terjadi di negara kita. Terlebih sebelumnya ada film Indonesia yang mengangkat tokoh superhero seperti Gundala. Struktur evaluasi, kelebihan dari film ini adalah kualitas sinematografinya dan efek visualnya. Beberapa adegan action dan efek khusus dinilai cukup baik. Memberikan tontonan yang menarik, film ini mengandung peran-peran sosial yang dapat diambil seperti ketidaksetaraan dan keadilan sosial. Ini memberikan dimensi lebih pada cerita, seperti pada dialog, karena kalau kita memberikan ketidakadilan terjadi di depan kita, maka kita bukan manusia lagi. Kedua, sepanjang hidup saya, hal yang tidak bisa tahan lama adalah perdamaian. Kekurangan dari film ini adalah kurangnya pengembangan karakter, membuat beberapa tokoh terasa datar, mungkin karena film ini berfokus pada pengenalan dunia Gundala.
Kami ingin masuk dan bertemu dengan pemilik pabrik. Biarkan kami masuk atau kami masuk dengan paksa. Bukakan pintunya. Saya mau perwakilan kalian masuk bicara sama saya. Kalian masuk. Bicarakan sesuai dengan yang sudah. Bapak kemana? Sudah teman bapak yang pergi ke pabrik untuk ngomong sama yang punya pabrik. Udah 3 hari belum pulang. Bapak sama rekan buruh lainnya pergi ke pabrik. Kita ke rumah teman bapak yang hilang ya, nemuin istrinya. If I don't, you know I got a girl back home. You got a man, what you want? What you want? What these want from a what's the DMX? I know the mother Kami datang untuk nemuin kamu. Aku nggak apa-apa kok, Mbak. Sabar ya. Berapa kalian dibayar untuk mengkhianati teman kalian sendiri? Kami butuh uang. Paksa! She knows, and I know she knows, and I know she knows, and deep down she knows. Pergi sekarang ke pabrik. Untuk tahu bahwa mereka dijebak. Bisa jaga bapakmu dalam bahaya. Bisa jaga. Kak, setelah aku dengar analisis film Gundala dari kakak, aku jadi berminat deh buat nonton filmnya. Nah, makanya buruan nonton filmnya. Nah, buat kalian, jangan lupa ya nonton film Gundala ini juga. Mari kita ramaikan karya anak bangsa. Mari kita rayakan anak bangsa.